Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rusdi, NIM 180101120602. Saya dari kelompok 4, yang mana kelompok kami membahas tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah dan upaya hukum dalam pelanggaran paten. Perlu kita ketahui bersama bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk dalam kurun waktu tertentu itu melaksanakan sendiri hasil invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menjalankannya. Melalui pengertian tersebut atau definisi tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa subjek daripada paten atau orang yang berhak menerima paten itu disebut dengan inventor, sedangkan objek atau sesuatu yang dihasilkan oleh inventor itu disebut dengan invensi. Kemudian jika suatu invensi itu dihasilkan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka hak daripada invensi tersebut atau hak paten tersebut dipegang bersama-sama oleh para inventornya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten di Indonesia. Nah, ini ada banyak sekali peraturan. Di daftar kami ini ada 14 peraturan. Namun akan saya sampaikan 4 saja, 4 peraturan terbaru ya mengenai paten ini. Yang pertama itu Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dan yang keempat itu yang paling baru ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Kemudian bagaimana sih pelaksanaan paten oleh pemerintah? Nah, pelaksanaan paten oleh pemerintah ini diatur dalam pasal 109 sampai 120 Undang-Undang Paten. Nah, pelaksanaan paten bisa dilakukan oleh pemerintah apabila paten tersebut dianggap sangat penting sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara, ataupun dianggap merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat. Keputusan untuk melaksanakan sendiri paten tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Indonesia sendiri pernah melakukan sendiri pelaksanaan paten, yaitu pada tahun 2004 terkait penanggulangan epidemik HIV/AIDS di Indonesia kala itu. Nah, saat itu Indonesia mematenkan antiretroviral. Nah, yang pada saat itu masih dilindungi oleh paten. Nah, maka pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 2004 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat antiretroviral guna memberikan akses terhadap obat-obatan. Nah, jadi HIV itu kan virusnya itu merupakan golongan virus virusnya itu merupakan golongan retrovirus. Nah, retrovirus. Jadi antinya ini disebut dengan antiretroviral. Nah, ini obat ya, tetapi bukan obat yang menyembuhkan, karena sampai sekarang ini belum ditemukan obat yang menyembuhkan. Namun antiretroviral ini sendiri merupakan obat yang dapat meringankan rasa sakit atau
gejala ya yang diderita oleh penderita penyakit ini. Kemudian selain itu antiretroviral ini juga berguna untuk memungkinkan memperpanjang usia penderitanya. Kemudian juga untuk membuat penderita merasa lebih sehat. Kemudian juga antiretroviral ini mencegah dapat meminimalisir atau mencegah penularan daripada HIV itu sendiri. Kemudian pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia. Nah, pemegang paten ini kan diberi hak eksklusif oleh negara untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan wewenang kepada orang lain untuk melaksanakannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, apabila ada seseorang yang melanggar keeksklusifan hak tersebut, maka orang tersebut dianggap sebagai pelanggar paten. Nah, hak pemegang paten itu sendiri tercantum dalam pasal 19 ayat 1. Nah, ada dua hak daripada pemegang paten. Yang pertama itu dalam hal paten produk, yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Kemudian yang kedua itu dalam hal paten proses, yaitu menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Nah, kemudian penegakan hukum terkait pelanggaran paten ini dapat ditempuh melalui dua cara atau dua jalur ya. Yang pertama itu jalur perdata dan kedua itu jalur pidana. Nah, ini tergantung sifatnya. Kemudian penyelesaian sengketa paten itu diatur dalam bab 13. Dalam pasal 142 mengatakan bahwa pihak yang merasa haknya hak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 sebelumnya itu merasa dirugikan. Nah, mereka dapat menggugat ke pengadilan niaga. Sedangkan di pasal selanjutnya, pasal 143 itu menjelaskan tentang aturan yang mengatur mengenai sengketa hak atas paten. Nah, di situ dijelaskan bahwa pemegang paten itu berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Nah, kepada orang yang melanggar haknya. Namun, gugatan ini hanya dapat diterima jika produk atau proses itu, proses yang dilanggar haknya itu terbukti dibuat menggunakan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Selain ganti rugi, pihak yang dirugikan juga dapat meminta pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara yang terdapat pada pasal 155. Nah, yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu kan merupakan jalur pengadilan atau disebut jalur litigasi. Nah, jadi ada satu lagi jenis jalur dalam penyelesaian sengketa paten, yaitu jalur non pengadilan atau disebut juga jalur non litigasi. Nah, ini diatur dalam pasal 153 yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang diatur berdasarkan undang-undang. Nah, selain jalur perdata yang sudah kita bahas sebelumnya, sengketa paten ini bisa juga masuk ke dalam ranah pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, perbuatan yang mengatur atau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang paten itu diatur dalam pasal 160. Untuk ketentuan pidana sendiri itu terbagi menjadi dua ya terkait paten. Yang pertama itu paten biasa. Yang pertama itu ketentuan pidana terhadap paten, dan yang kedua ketentuan terhadap
paten sederhana. Nah, untuk ketentuan pidana terhadap paten itu diatur dalam pasal 161 yang menyatakan bahwa pelanggar pelanggar hak tersebut itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sedangkan terkait paten sederhana itu diatur dalam pasal 162 yang menyatakan bahwa pelanggarnya tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, hukumannya ini dapat lebih berat lagi nih apabila perbuatan pelanggaran tersebut menyebabkan gangguan kesehatan atau lingkungan, dan lebih berat lagi apabila pelanggaran ini sampai menyebabkan kematian. Ini diatur dalam pasal 163 yang menyebutkan bahwa apabila pelanggaran ini menyebabkan gangguan kesehatan atau lingkungan hidup, maka pidana penjaranya itu maksimal 7 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sedangkan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan atau denda maksimal 3,5 miliar rupiah. Nah, segala proses pidana dalam pelanggaran hak paten ini tetap memakai hukum acara pidana yang berlaku. Namun, jika ada pelanggaran terhadap hak paten, ini jika memungkinkan terlebih dahulu diutamakan dengan yang namanya mediasi. Ini bila memungkinkan. Kiranya itu saja pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.